Hal ini tentu membuatnya waspada. Dia adalah konsultan paruh waktu untuk kakeknya, terutama karena dia merasa berhutang budi padanya. Tapi dia tidak berpikir dia mempercayainya sejauh tidak mempekerjakan orang lain untuk memeriksa nomor pada presentasi ini. Memalingkan pandangannya ke arah Mulia Rahman, dia melihat ekspresinya serius, tetapi matanya terkulai dalam masalah bosan dan acuh tak acuh. Di mata orang-orang yang tidak begitu mengenalnya, dia tidak terlihat tidak senang dengan angka-angka di layar. Bahkan, beberapa orang mengira dia tertarik karena dia telah menonton presentasi sepanjang waktu. Tetapi Yudarta dan Livia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Mulia Rahman sangat tidak senang dengan anggota dewan yang licik. Apakah orang-orang bodoh ini mengira dia sudah pikun karena usia tua? Wajahnya mungkin sudah usang, tetapi matanya setajam dan sejelas hari-harinya di militer. Dia akan memecat banyak anak buahnya hari ini. Sudah waktunya untuk perubahan di Dewan Eksekutif. Livia mengalihkan perhatiannya kembali ke arogansi presenter. Menilai dari seberapa percaya diri mereka terlihat saat melontarkan kebohongan seperti itu, dia tahu ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Tak satu pun dari mereka terlihat gugup, ragu-ragu, atau menjadi cemas saat berbohong kepada orang-orang penting seperti itu. Dia hampir memutar matanya karena kebodohan mereka. Ini adalah rencana yang sangat bodoh dari pihak mereka. Kelicikan para orang-orang penting ini terlihat sangat nyata bagi Livia. Sampai-sampai dia hampir muntah untuk mendengarkan saja. Ini sangatlah menjijikkan, Livia menyeringai. Rahman Corporation sudah memiliki saham besar di mall terbesar di Jakarta. Mengapa mereka mempertaruhkan sumber daya mereka untuk membangun mall lain yang bahkan tidak akan menghasilkan banyak pendapatan dan mengurangi keuntungan mereka? Tumbuh lelah mendengarkan kebohongan mereka, Livia mengangkat tangan untuk menghentikan presenter. Izin untuk berbicara, mereka bertukar pandang dan hendak menepisnya karena apa yang bisa disumbangkan oleh seorang wanita sederhana. Dia tampak sangat muda juga. Jadi mereka pikir dia tidak memiliki banyak pengalaman. Para presenter mengejeknya. Dia pikir dia siapa? Bukannya dia adalah anggota dewan yang memiliki wewenang untuk menanyai mereka. Permintaan dikabulkan. Apa yang ingin kamu katakan, Livia? Katakan pada kakek. Mulia Rahman dengan lesu berkata, matanya berkedip ke cucu perempuannya yang berharga. Ekspresinya tidak berubah, tetapi secara internal, dia tersenyum. Wajah bahagia melihat cucu kesayangannya telah kembali sangat menghiasi wajahnya. Tampaknya si jenius akhirnya akan membuatnya bergerak. Sebanyak dia menyayanginya, dia sengaja tidak menyebutkan nama keluarganya karena itu akan menunjukkan ikatan dan koneksinya dengannya. Livia memang memiliki privilege yang cukup besar namun, seperti yang diketahui meski begitu kakeknya tidak pernah untuk menggunakan privilege tersebut untuk hal-hal seperti itu. Malah Livia mempelajari sendiri kemampuannya dalam berbisnis dan bagaimana dia menghadapi orang-orang. Para presenter terkejut dengan kata-kata bos mereka tetapi dengan bijak menutup mulut mereka. Dengan segala hormat, tuan-tuan. Dia mulai, matanya membuntuti semua orang di ruangan itu. Ini adalah proyek bodoh. Dan begitu saja, para presenter kehilangan kesabaran. Dan kredensial apa yang harus Anda katakan begitu? Aku baru saja memulai argumenku. Jangan terprovokasi oleh 5 kata sederhana. Dia memelototi pria yang berbicara. Tatapannya tajam, seperti ular mematikan yang siap menyerang. Semua orang merasa lumpuh oleh tatapannya yang menakutkan. Di mana mereka pernah melihat tatapan seperti itu sebelumnya? Pertama-tama, Rahman Corporation sudah memiliki ikatan dengan Imperial Star Mall. Mengapa kita perlu membuang uang, waktu, dan sumber daya untuk membangun yang lain yang akan bersaing secara langsung dengannya? Tidak hanya itu akan menjadi tamparan bagi Imperial Star dan mereka. Dukungan terkuat, link conglomerate,
itu juga akan memutuskan hubungan kita dengan mereka. Kedua, proyek ini akan menyedot perusahaan hingga kering. Pendapatan tahunan akan lebih rendah dari yang diharapkan, manfaatnya akan mengerikan, reputasi kami akan hancur karena mencoba bersaing dengan perusahaan mitra, dan uang yang Anda inginkan untuk proyek ini sangat besar. Di luar biaya rata-rata, Livia melanjutkan dengan kejam daftar-daftar panjang alasan mengapa proyek ini tidak layak. Setiap kata yang dia katakan seperti pukulan tajam bagi para pria di ruangan itu. Mereka tidak pernah menyangka wanita muda seperti itu masuk ke kamar dan setara dengan pria 2 kali usianya. Dia tampak muda dengan wajah mungil dan perawakannya yang lemah. Mereka telah salah menilai dia. Sementara Livia mencabik-cabiknya dengan perkataan pedasnya, seorang pria terpesona saat mengawasinya. Farontan berdiri di lorong bersama orang-orangnya. Hanya Gunawan yang tidak terlihat karena misi terakhirnya. Namun Farontan masih dikelilingi oleh sekelompok orang mulai dari sekretarisnya, konsultan, dan bahkan seorang pengacara. Mereka semua sama-sama kagum pada aura kuat yang datang dari wanita di dalam ruangan. Farontan menyaksikan Livia yang memberikan pendapatnya dan mencaci maki presenter yang tidak kompeten atas proposal mereka yang berani menipu perusahaan Rahman ratusan hingga ratusan juta. Livia terlihat tahu betul bagaimana memperlakukan lawan yang mungkin akan menjatuhkan perusahaan. Melihat auranya yang kuat, tatapannya yang tak tergoyahkan yang menargetkan pria kuat yang 2 kali usianya, Farontan terkejut menemukan sisi lain dari dirinya. Itu membuatnya menyadari mengapa Mulia Rahman menghargai wanita kecil yang penuh semangat itu. Dia tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya dan menunjukkan kekurangan mereka. Matanya untuk melihat melalui inkonsistensi dalam proposal dan ahli menghitung pendapatan aktual dan keuntungan dari kontrak sangat mengagumkan. Di mana dia belajar semua ini? Apakah dia menyadari betapa berbahayanya potensinya? Orang-orang seperti dia jarang dan jika tersiar kabar tentang kemampuannya, dia akan memiliki perusahaan yang memperebutkannya. Pria yang kuat akan menggunakan segala macam cara jahat untuk membawanya ke pihak mereka, atau lebih buruk lagi, secara permanen menyingkirkannya dari tangan Mulia Rahman. Farontan melotot ke dinding. Dia adalah senjata tersembunyi, tetapi tidak ada orang di sekitar untuk melindunginya. Keamanan di sekitarnya lemah, dia jarang memiliki pengawal, dia naik transportasi umum, dan keamanan kondominiumnya bukan yang terbaik. Apakah dia tidak menghargai hidupnya? Kecuali, dia tidak perlu takut akan ancaman apapun. Dia telah melihat cara dia mengancam Tio Brahmantio dengan belati, memutar-mutarnya di jari-jarinya seperti seorang ahli. Dia tahu model senjata mana yang jauh lebih unggul dan efektif daripada pistol sederhana yang dimiliki Tio Brahmantio. Tiba-tiba dia sadar bahwa bahkan dengan pemeriksaan latar belakang komprehensif yang dia lakukan padanya, dia tidak mengenal Livia sama sekali. Hal-hal yang dia ketahui tentangnya nyaris tidak menggores permukaan. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi dalam 2 tahun ketidakhadirannya. Meraih ponselnya, dia mengirim pesan singkat ke Gunawan. Farontan mengerti bahwa tugas itu mungkin terlalu sulit dan sesuatu yang berada di luar kemampuan Gunawan. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, Farontan tahu orang lain yang akan mengetahuinya. Dari lorong, Farontan memperhatikan dia sudah selesai, meninggalkan ruangan dengan sangat sunyi. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk masuk bergabung dengan bahasan menarik perusahaan. Dengan karisma dan kegagahan seorang pengusaha. Ketika dia masuk ke ruangan, Livia tidak melihat ke arah lainnya dari tumpukan kertas yang diletakkan di depannya. Dia sibuk mempelajari proposal lain yang diberikan kepada Rahman Corporation. Jadi ketika hampir semua orang di ruangan itu berdiri, tidak termasuk dia dan Mulia Rahman, dia terkejut mendengar sapaan keras itu.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.